Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Begitu Kaiser melebarkan sayapnya, gang yang semula sempit itu langsung ramai. Dia bersukacita dalam hatinya bahwa untungnya tidak ada orang di sekitar sini. Begitu Cheng Jinwoo berjalan ke sisi Kaiser membungkuk, yang membuatnya naik dengan mudah. Meskipun ini adalah pertama kalinya mengendarai, Cheng Jinwoo entah kenapa akrab dengannya. Perasaan akrab seperti itu membuatnya tidak masalah baginya untuk melayang di langit. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Bahkan jika itu adalah staf rumah sakit, polisi atau tentara, dia memiliki kepercayaan diri untuk menerobosnya. Ayo pergi. Dengan tatapan penuh tekad, Cheng Jinwoo memberi perintah. Mencicit ah. Kaiser mengipasi sayapnya yang besar, dan Kaiser yang terangkat dengan cepat terbang menuju arah yang ditentukan oleh masternya. Saat itu sudah larut malam, dan Asosiasi Hunter masih mengadakan rapat. Ini akan segera menjadi hari pengepungan dan pertempuran penindasan tim serangan gabungan SDM. Agar berhasil mengepung dan menekan semut di Pulau Kizhou, asosiasi juga telah mencurahkan upayanya. Ini adalah informasi yang dikirim oleh negara R. Karyawan mengklik tombol pada remote control. Video semut yang ditangkap oleh satelit negara R melalui kamera pendeteksi kekuatan sihir ditampilkan di layar besar. Gambar ini persis dengan catatan kampanye pengepungan dan penindasan pertama, kedua, dan ketiga negara haji. Gao Jianli menyipitkan matanya. Kecuali ratu dan pengawalnya, semut lainnya mundur. Semut memang bertindak seperti yang dikatakan negara R. Meskipun dia peduli dengan penjaga ratu semut, bagaimanapun juga ini adalah penjara bawah tanah level S, dan masuk akal untuk memiliki beberapa monster level boss. Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa semua ketidakpastian telah hilang. Gao Jianli, kepala negara H, harus mempertimbangkan terjadinya keadaan darurat. Apakah semut yang mengetahui ratu dalam bahaya akan bergerak lebih cepat? Menghadapi pertanyaan ini, negara R telah menyiapkan tindakan pencegahan. Kami akan menggunakan gelombang pengacau. Mengganggu gelombang radio? Berbeda dari semut biasa, Ant Warcraft menggunakan panjang gelombang khusus untuk bertukar pikiran. Memang, agar satu legiun ribuan tentara bergerak dengan tertib, setidaknya harus ada sistem komando yang sesuai. Memikirkan hal ini, Gao Jianli mengangguk. Dapatkah gangguan gelombang radio mencapai efek pemblokiran? Baik tuanku. Kita hanya perlu berurusan dengan ratu dan pengawal ratu. Operasi pengepungan sangat sederhana. Tidak hanya sederhana, tetapi juga lebih mungkin berhasil daripada perang salib apapun. Tapi mengapa Anda merasa sangat tidak nyaman? Dengan pemikiran yang tidak masuk akal, Gao Jianli mengangkat dagunya. Mungkinkah penyebab kegelisahanku adalah... Seolah merasakan sesuatu sesaat, dia terkejut dan dengan cepat mengalihkan pandangannya keluar jendela. Langkah ketua mengejutkan semua orang di ruang konferensi. Kepala seksi Wu Zhenze, yang selalu berdiri di sampingnya, segera mendekati Gao Jianli. Apa yang terjadi? Gao Jianli mengalihkan perhatiannya ke Wu Zhenze, ekspresi Wu Zhenze tidak berbeda dari biasanya. Apakah kamu tidak merasakannya? Apa maksudmu? Baru saja ada gelombang besar kekuatan sihir di kejauhan di luar jendela. Itu muncul sebentar tapi Gao Jianli masih menangkapnya. Melihat presiden yang tidak bisa berpaling dari jendela untuk waktu yang lama, staf yang mengadakan rapat berbicara dengan suara rendah. Tuan Presiden? Baru saat itulah Gao Jianli berbalik. Meskipun saya khawatir tentang fluktuasi kuat kekuatan sihir yang tiba-tiba, hal terpenting sekarang adalah berkonsentrasi pada pertemuan. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, Gao Jianli bertanya dari mulut. Masih belum bisa menghubungi Hunter Cheng Jinwoo? Apakah kamu juga merasakannya? Tanya Bai Lu Hao, yang menoleh dan menatap ke belakang. Bahkan jika saya sudah pensiun, level saya tidak akan turun. Jawabannya adalah Min Shijun, pensiunan pemburu peringkat S. Keduanya bertemu di sebuah warung makan, dan suasana semakin tertekan saat mengobrol. Bai Lu Hao menegakkan kepalanya. Apa itu tadi? Mungkin Cui Zongin dan Chahi mulai bertengkar karena distribusi ekuitas guild. Min Shijun cekikikan sambil memegang gelas anggurnya. Dia meneguk anggurnya.
Bai Luhao memasang ekspresi tak bisa berkata-kata. Apakah kamu menceritakan lelucon? Kakak Bai, bukankah ini lucu? Lupakan saja. Bagus. Benar. Min Shijun yang jago melucu memang agak aneh. Dia harus menjadi satu-satunya pria di dunia yang memiliki anggota tubuh normal tetapi telah pensiun. Bukan hanya yang pertama di seluruh dunia, tapi juga satu-satunya. Sebagai pemburu level S, Anda bisa mendapatkan uang yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya sedikit orang yang bisa menolak godaan semacam ini. Bai Luhao tidak kaya sejak awal. Mungkin merasakan tatapan Bai Luhao, dia berbicara. Kakak, apakah kamu benar-benar pergi? Oke. Apakah kamu tidak melihat bagaimana saudara Xiao Shuo mati dengan matamu sendiri? Jadi aku akan semakin. Min Shijun menoleh dengan heran. Bai Luhao menjawab setelah meminum anggur di gelasnya dalam sekali teguk. Jika semut-semut itu dibiarkan saja, seluruh negeri akan menjadi seperti itu. Sejak kapan kamu menjadi patriot? Ngomong-ngomong, itu sesuatu yang harus dilakukan, tambahkan saja beberapa alasan bagus untuk memperindahnya. Pemburu tidak dapat menolak panggilan asosiasi pemburu. Asosiasi memberikan kemudahan bagi para pemburu, dan para pemburu juga harus menanggapi panggilan asosiasi. Jika Anda benar-benar tidak ingin memperhatikan, satu-satunya cara adalah meninggalkan negara itu. Faktanya, tidak ada negara maju yang mau menerima pemburu yang melarikan diri dari tanah air mereka untuk menghindari salinan tingkat lanjut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah menerima pemburu, dia akan melarikan diri lagi karena alasan yang sama. Saya tidak punya alasan untuk menolak. Bai Luhao mencibir. Aku tidak akan pernah pergi, jika alasan kedatanganmu hari ini adalah... Tidak. Sebelum Min Shijun selesai berbicara, dia diinterupsi. Bai Luhao meletakkan uang anggur di atas meja. Dia baru saja kehabisan anggur. Aku tidak tahu kapan aku bisa melihatmu lain kali, jadi aku datang ke sini. Kakak. Min Shijun menatap Bai Luhao yang telah pergi, dan menyerah untuk membujuknya. Bai Luhao juga harus tahu betapa berbahayanya kampanye pengepungan ini. Mengetahui bahwa ada bahaya, tetapi tetap berjalan. Ekspresi wajah Bai Luhao tidak terlihat gemetar karena bahaya, dan terpaksa pergi ke medan perang. Sebaliknya, seolah-olah dia telah membulatkan tekad untuk menginjak semut dan membasmi mereka semua. Sambil memakan sisa makanan dan anggur, Min Shijun tiba-tiba berhenti. Berbicara seperti ini, sepertinya tidak ada pemburu yang membenci melawan monster, kan? Meskipun hanya ada sedikit penyembuh, mereka sangat suka menyembuhkan orang lain. Min Shijun, yang menatap kosong ke sup kue ikan, menggaruk kepalanya. Apakah karakter yang suka bertarung merupakan syarat untuk menjadi orang yang terbangun? Hei, bagaimana mungkin? Min Shijun tidak tahu apa yang lucu. Dia terkikik 2 kali dan meminum sisa supnya. Seong Jinu tiba di rumah sakit. Saya pikir itu. Kamar 305. Dia tidak berniat melewati pintu masuk utama pada awalnya, dan dia dengan cepat menemukan jendela bangsal tempat tinggal ibunya. Tangan dominator. Tirai yang menghalangi bangsal berdesir. Ibu tidur nyenyak di tempat tidur. Sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.